Kuasa hukum terpidana kasus hak tagih Bank Bali Joko Chandra, Anita Kolopaking, memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa sebagai tersangka. Anita datang sekitar pukul 10.30 didampingi kuasa hukumnya. Anita ditetapkan sebagai tersangka atas dasar penggunaan surat palsu dan membantu pelarian Joko Chandra. Pemeriksaan hari ini merupakan panggilan kedua terhadap Anita. Pada panggilan pertama sebagai tersangka 4 Agustus 2020, Anita tidak hadir dengan alasan ada keperluan. Selamat datang di kantor Baris Krim Polri. Silakan masuk dengan menempel bagian biar ada. Informasi terkini dari pemeriksaan Anita Kolopaking di Baris Krim Polri akan disampaikan oleh reporter TV One Ken Ane. Ken, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore Andro Tisa dan juga pemirsa. Hari ini kuasa hukum terpidana kasus hak tagih Bank Bali, Anita Kolopaking, mendatangi atau memenuhi panggilan dari Baris Krim Polri tadi sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, terlihat hadir dan juga didampingi oleh 3 orang tim pengacaranya untuk memenuhi panggilan Baris Krim Polri, karena memang ini merupakan pemanggilan ulang setelah panggilan perdananya pada tanggal 4 Agustus lalu. Anita Kolopaking ini tidak bisa memenuhi panggilan Baris Krim Polri, dan Anita sendiri ini dimintai informasinya dari Karopenmas Mabes Polri Brigjen Pol Awistiono, menyatakan bahwa Anita Kolopaking dalam pemeriksaan hari ini akan dimintai keterangan mengenai proses pembuatan surat jalan dari Joko Chandra, sehingga Joko Chandra ini bisa melakukan perjalanan bolak-balik masuk ke Indonesia kemudian ke Malaysia. Dan dalam pelariannya tersebut tentunya Anita Kolopaking ini terus akan dimintai keterangan oleh tim penyidik dari Baris Krim Polri mengenai poin-poin apa saja kemudian yang akan dikejar dalam pemeriksaan dari kuasa hukum terpidana hak tagih Bank Bali Anita Kolopaking ini. Tadi Brigjen Pol Awistiono ini menyampaikan bahwa ini merupakan hal teknis, dan mengenai kemungkinan penahanan Anita Kolopaking ini sendiri nanti juga masih akan menunggu bagaimana hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Anita Kolopaking oleh tim penyidik Baris Krim Polri. Intinya pemirsa, bahwa hari ini dalam agenda pemeriksaan Anita Kolopaking ini akan ditanyai mengenai bagaimana kemudian proses pelarian Joko Chandra, pembuatan surat jalan yang kemudian juga melibatkan ada mantan Korwas PPNS Baris Krim Polri, Brigjen Pol Prasetyo Utomo, yang saat ini juga sudah ditetapkan sebagai tersangka karena membantu untuk mendapatkan surat jalan bagi Joko Chandra untuk pergi ke Malaysia, yang juga yang kemudian kembali ke Indonesia untuk bisa mendaftarkan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan masih ditunggu bagaimana hasil pemeriksaan terhadap kuasa hukum terpidana kasus hak tagih Bank Bali Anita Kolopaking, dan juga masih akan didalami pula pemirsa untuk kasus penghapusan nama Joko Chandra di Red Notice NCB Interpol, yang informasinya akan dinaikkan dari proses penyelidikan menuju ke penyidikan. Nah, nama Joko Chandra ini sendiri memang sempat dihapus dari Red Notice setelah ada surat permohonan dari istri Joko Chandra pada NCB Interpol Kepolisian. Dan proses penghapusan ini juga diduga dibantu oleh mantan sekretaris NCB Interpol Nugroho Slamet. Kalau kita telisik ke belakang, Andro Tisa dan juga pemirsa, pada tanggal 30 Juli 2020 ini merupakan pelarian akhir dari Joko Chandra yang sudah berhasil ditangkap dan diamankan oleh tim Baris Krim Polri dari pelariannya di Kuala Lumpur, Malaysia, terakhir dibawa menuju ke Indonesia. Dan informasinya juga, Andro Tisa dan juga pemirsa, pada sore hari ini berkenaan dengan pelarian Joko Chandra, pihak Baris Krim Polri akan menyampaikan konferensi pers yang informasinya nanti akan berisikan atau mengarah pada pemindahan dari Joko Chandra dari rutan Baris Krim Polri. Kita masih menunggu bagaimana kemudian hasil pemeriksaan dari kuasa hukum terpidana kasus hak tagih Bank Bali Anita Kolopaking, dan juga rencana pemindahan dari Joko Chandra dari rutan Baris Krim Polri. Andro Tisa. Terima kasih Ken Ane atas laporan Anda. Dan pemirsa, ke kabar selanjutnya,
Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung kini telah menyerahkan hasil pemeriksaan Pinangki Sirna Malasari kepada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus. Jampitsus kini telah menelaah kasus yang menjerat Jaksa Pinangki. Penyidik kejaksaan juga sedang memeriksa kebenaran barang bukti berupa dokumen perjalanan luar negeri Pinangki yang diserahkan oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman kemarin. Penyidik akan meminta PPATK untuk menelusuri aliran dana terpidana Joko Chandra kepada Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Telah menyerahkan hasil pemeriksaannya kepada Jampitsus sehingga sesuai dengan SOP yang ada di Jampitsus terhadap laporan hasil pemeriksaan tadi masih dalam proses namanya telaahan. Telaahan itu untuk menentukan apakah laporan hasil pemeriksaan tadi bisa ditingkatkan atau tidak ke tahap berikutnya, bisa juga melalui tahap penyelidikan atau langsung penyidikan. Lakukan kerjasama dengan PPATK, terutama dalam pengungkapan perkara-perkara tindak pidana korupsi yang